Alia Mas Said kantongi restu dari kedua orang tua. Hubungan asmara pasangan Alia Mas Said dan Thorik Halilintar masih terus menjadi perbincangan hangat di antara warganet. Pasalnya, masih banyak warganet yang belum bisa move on dari hubungan terdahulu Thorik bersama Puji. Dalam sebuah kesempatan, Alia mengatakan bahwa ia tak mau mendengarkan omongan orang terkait hubungannya dengan Thorik. Ia merasa orang-orang yang melakukan itu hanyalah orang yang tidak punya pekerjaan. Sebenarnya ya kalau misalnya rumah Aurel tuh dari dulu, tapi kan sekarang aku ada kesibukan kuliah dan Loli kan juga udah punya anak. Kalau dulu kan Aurel sering ke rumah aku, sering nginep di aku juga. Ya paling main, kalau sering nginep kan dari dulu kan di rumah Shinra. Aurel tuh suka main ke rumah aku. Tapi kan sekarang maksudnya Aurel udah punya suami, punya anak. Jadi nggak mungkin kalau Aurel main ke rumah aku membawa Amina, Azura gitu. Iya pasti aku yang kesana gitu. Tapi kalau sebelum main tuh udah hal biasa dari dulu, dan mungkin kalau misalkan aku main ke sana kan juga memang ada kamera jadi terlihat gitu. Tapi kalau misalkan dari akunya sendiri kan memang aku bukan yang nge-vlogging gitu, tapi mau main dari dulu. Dan emangnya kenapa gitu, aku senang bisa ketemu sama sahabat aku, ketemu keponakan-keponakan yang lucu, ketemu Amina, Azura. Jadi menurut aku tuh kalau misalkan menyenangkan yang nggak perlu didengarin kata orang. Alia, hubungan kamu sama Thorik semakin serius kayaknya, gimana? Bilang kayaknya nggak ada kegiatan tentang main terus ke rumah sebenarnya ya, jujur aku nggak dengerin sama sekali, karena itu menurut aku hal yang tidak perlu didengar gitu. Karena orang yang ngomong berarti mereka tidak punya kegiatan, dan aku alhamdulillah cukup sibuk dengan kegiatan aku, dengan kegiatan positif aku mau meneruskan itu aja. Oleh karena itu, daripada mengurusi omongan orang mengenai dirinya, Alia lebih memilih untuk fokus dengan kegiatan-kegiatan positif yang selama ini ia jalani. Hari ini aku lagi ada kegiatan, ada attend satu event video store gitu kan. Habis ini aku mau lanjut lagi, ada nyanyi sama ibu, dia mau jalan lagi. Alia, hari tahun masih kerja aja nih, nggak ada rencana ikut ke Korea nih bareng Bang Atta sama Loli? Enggak, aku di Jakarta aja kebetulan. Rencana tahun barunya ngapain Alia? Main ya, belum tahu sih, belum kepikiran, tapi di Jakarta aja yang jelas. Mungkin di 2023 ini gimana sih? Suka dukanya ya? Pasti suka dukanya, pasti semua orang, bukan cuma aku mengalami suka dan duka, tapi balik lagi kan yang kita lihat yang bisa disyukuri. Selain itu, ia merasa ingin lebih memperhatikan orang-orang yang sudah mendukung dirinya daripada orang lain yang sama sekali tidak mengenal tentang dirinya. Dibongkar oleh Denny Darko, hubungan antara Alia Mas Said dengan Thorik Halilintar bukan lagi sekedar teman. Menurut penerawangannya, melalui kartu tarot, kedua insan anak muda itu saat ini tengah menjalin hubungan lebih. Kalau Alia di sini pengennya ya, kalau ini bisa dilanjutkan serius, ya kenapa tidak? Dan saya melihat bahwa Alia ini mungkin tipikalnya lebih siap untuk diajak menikah dibandingkan Puji. Dari Thorik yang tidak memperbolehkan anaknya pacaran, dan kalaupun mau memiliki hubungan harus hubungan yang serius dan menuju ke pernikahan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama diberikan kesempatan, cuman kalau Alia ini datang itu dengan satu keistimewaan, privilege, bahwa orang tuanya ini seseorang artis dari zaman dulu yang sangat terkenal, sekarang pun comeback dan terkenal juga. Dan saya yakin juga mungkin orang tua dari Thorik Halilintar ini mungkin juga di zaman itu mengidolakan ya, mungkin saja. Jadi kalau saya kira ini datang dari dua artis yang menikah. Almarhum Haji Mas Said juga seorang artis yang terus kemudian berkiprah di dunia politik dan kepemerintahan. Jadi kalau menurut saya sih ada perbedaan dari Pak Haji Faisal dan istrinya yang ya ini rakyat biasa seperti saya, seperti orang-orang yang lainnya. Jadi memang ada perbedaan yang signifikan yang mungkin itu menjadi privilege. Terus kemudian diperkuat dengan bisa saja Alia di sini lebih mendapatkan restu untuk
ya mungkin bisa cepat menikah. Namun, baik Aliyah maupun Thorik memang sengaja tidak mengumbar soal hubungan mereka. Keduanya kompak untuk menjaga nama baik keluarga. Jangan maju. Kalau nenek aku lari lagi. Iya. Mungkin bisa jelas sedikit kali agenda hari ini ngapain sih di sini? Hari ini aku lagi ada kegiatan, ada attend satu event store gitu kan. Habis ini aku mau lanjut lagi, ada nyanyi sama ibu, dia mau jalan lagi. Alia hari tahun masih kerja aja nih, nggak ada rencana ikut ke Korea nih bareng Bang Atta sama Loli. Enggak, aku di Jakarta aja kebetulan. Rencana tahun barunya ngapain? Menurut Denny, Aliyah dan Thorik cukup pandai untuk menyembunyikan hubungan mereka. Keduanya juga lihai dalam mengambil hati netizen sehingga tetap menjadi sorotan. Meski sudah resmi pacaran, melihat latar belakang kedekatan mereka berdua, Denny Darko malah ragu dengan keberlanjutan hubungan Thorik dan Aliyah. Selain itu, Thorik juga sampai saat ini masih dibayang-bayangi oleh sosok mantan kekasihnya, yakni Fujiati Utami alias Fuji. Hal itulah yang membuat hubungan Thorik dan Aliyah sulit untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius. Sementara itu, Aliyah sendiri menurut Denny sudah menginginkan status hubungan yang lebih serius, sedangkan Thorik sampai saat ini masih berusaha menata hati untuk bisa melupakan kenangan manis bersama Fuji. Nah, khusus untuk nonton ini ya. Supportnya gimana? Gimana kalau kita nonton? Oh iya. Jangan maju. Kalau nenek aku lari lagi. Iya. Mungkin bisa jelas sedikit kali agenda hari ini ngapain sih di sini? Hari ini aku lagi ada kegiatan, ada attend satu event store gitu kan. Habis ini aku mau lanjut lagi, ada nyanyi sama ibu, dia mau jalan lagi. Alia hari tahun masih kerja aja nih, nggak ada rencana ikut ke Korea nih bareng Bang Atta sama Loli. Enggak, aku di Jakarta aja kebetulan. Rencana tahun barunya ngapain Alia? Makanya dia belum tahu sih, belum kepikiran, tapi di Jakarta aja yang jelas. Mungkin di 2023 ini gimana sih? Suka dukanya ya? Pasti suka dukanya, pasti semua orang, bukan cuma aku mengalami suka dan duka, tapi balik lagi kan yang kita lihat yang bisa disyukurin aja ya, kayak bisa nambah pengalaman baru, terus juga senang, misalnya dikelilingin teman-teman dan sahabat-sahabat yang suportif, keluarga juga. Jadi ya senang sih, alhamdulillah. Ada cerita berkesan nggak sih di tahun ini yang nggak bisa aku lupain, ini kan udah mau berakhir? Apa ya, banyak sih cerita yang nggak bisa berkesan aku lupain. Segala hal kecil nggak bisa aku lupain sih, menyenangkan aja. Contohnya mungkin